Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kajian setiap malam Senin Masjid Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, usai sudah kita menjalankan salat maghrib berjamaah sambil i'tikaf sejenak menunggu isya berjamaah. Kita mencoba untuk qiyamul lail ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena konsep daripada puasa dan konsep daripada qiyamul lail itu konsepnya sama. Kalau puasa itu man shoma ramadhana imanan. Kalau konsep qiyamul lail itu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi konsepnya sama, mau puasa luruskan akidah, luruskan iman, mau qiyam Ramadan luruskan iman, luruskan akidah. Setelah itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kalau kalian kepengen menjadi la'allakum tattaqun, hai orang-orang yang beriman, berpuasa telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya la'allakum tattaqun. Jadi kata la'alla di sini adalah harfut taraji. Harfut taraji ini adalah huruf pengharapan. Allah nggak pernah menjamin orang yang habis taraweh, orang yang habis qiyamul lail, orang yang habis puasa bakal bertakwa. Allah nggak jamin. Makanya Allah memakai la'alla, itu artinya harapan kita. Semoga dengan adanya Ramadan, adanya taraweh, adanya puasa, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana agama menunjukkan indikator orang yang sudah bertakwa setelah melewati Ramadan? Maka Imam Ali karamallahu wajhah dalam kitabnya Nahjul Balaghah dan para ulama salafus saleh dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, beliau mengatakan tanda indikator orang yang sudah berramadannya sukses itu pasti takwa. Indikator takwa itu ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takutnya tuh bertambah. Kalau di Ramadan ini wanita nutup aurat, maka pada saat setelah Ramadan dia istiqomah nutup aurat. Kalau ketika Ramadan dia rajin baca Quran, maka ketika Syawal harus peningkatan rajin baca Quran. Ini al-khaufu minal jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang yang punya takwa setelah Ramadan adalah apa? Setiap amaliyah yang dia lakukan itu mengacu kepada qala Allah, yakni Al-Quran, wa qala Rasul, yaitu sunnah Rasulullah SAW, wa qala sahabah. Keduanya ini dijelaskan oleh konsep para sahabat. Ya, saya sering terus membicarakan ini. Kenapa harus konsep para sahabat? Supaya jamaah itu, muslimin muslimat itu ketika dia beramal soleh bukan punya konsep kata Ustadz Muklis, bukan punya konsep kata kiai saya, kata Habib saya, tapi punya konsep dalil yang diperkuat dengan penjelasan para sahabat. Kenapa harus dijelaskan dengan para sahabat? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, khairukum, dalam riwayat lain, khairun nas, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian di muka bumi ini, qarni, orang yang pernah hidup di zamanku. Siapa mereka? Umar bin Khattab. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mendapatkan penjelasan dari para sahabat, thumma alladzi yalunahum, kemudian yang hidup setelah sahabat yaitu tabi'in, kita nggak memenangi mereka. Thumma alladzi yalunahum, kemudian yang hidup setelah tabi'in. Ini kita ngambil konsep dari mereka. Dengan rujukan apa? Surah Al-Hasyr ayat 7.
Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Maka apa yang diberikan oleh Rasul ambil. Sami'na wa ata'na. Karena ati'u di sana, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kalau Allah nyuruh, laksanakan. Kalau Rasul nyuruh, laksanakan. Selain Allah dan Rasulnya ada perintah, pikirin. Nggak ada konsep ati'u. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri ini? Bos kita di dunia. Orang tua kita. Koordinator Malsin, Om Gio. Ya, Allah memerintahkan sami'na wa ata'na. Rasul perintahkan sami'na wa ata'na. Om Gio perintahkan sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na dianalisa. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Wa ma nahakum anhum fantahu. Maka tinggalkan. Kenapa kita harus murni dalam ibadah? Karena supaya tidak menambah-nambahkan. Islam ini sudah sempurna. Kalau seandainya kita menambahkan 1 digit saja, maka keturunan kita akan menambahkan 2 digit. Kalau keturunan kita menambahkan 2 digit, maka keturunan kita yang di bawah menambahkan 3 digit. Nah, malam ini kita akan mencoba bagaimana sih ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Ada 3. Yang pertama ibadatul lail, ibadah yang dikerjakan di waktu malam. Ya, ibadatul lail. Kapan Rasulullah mengerjakan ini? Setelah sholat ba'diyah isya sampai menuju waktu sahar. Ketika ada suara assalatu wassalamu alaik, itu sudah ibadatul lail terhenti. Kemudian yang kedua ibadatus sahar. Apa ibadatus sahar itu? 2, makan sahur dan istighfar. Ya, witir sudah nggak ada lagi waktu. Baca Quran sudah nggak ada lagi waktu. Kapan Rasulullah makan sahur itu? Seperti kita membaca 60 ayat menuju waktu subuh. Ya, kalau kita mau gampang jam 4 lah. Ya, kita makan sahurnya. Rasulullah makan sahur itu kata Anas bin Malik, rewangnya Rasul. Rasul itu kalau makan sahur nggak 2:30. Kalau kita kan 2:30. Loh kenapa? Sambil nunggu timnas. Sambil nunggu Liverpool. Ya, Liverpool. Tapi betul-betul ibadatus sahar. Maka para ulama bilang kalau sudah menuju waktu sahar 10 menit sebelum azan subuh, ya, 10 menit sebelum azan subuh, maka ibadah yang paling afdal itu apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Wal mustahirina bil wal mustaghfirina bil ashar. Ibadah yang dikerjakan pada waktu sahar yang terbaik adalah apa? Istighfar, istighfar, dan istighfar. Kemudian yang ketiga ibadatun nahar, yaitu ibadah yang dikerjakan pada siang hari. Yuk, hari ini kita akan mengkaji tentang ibadatul lail, ibadah malam hari yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama salat. Yang kedua interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak zikir dan istighfar. Ini 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Salat malam sekarang. Kebanyakan orang mengenalnya dengan tarawih. Padahal istilah tarawih hampir dipastikan tidak ditemukan di hadis-hadis sahih. Apalagi hadis-hadis yang palsu, nggak temukan. Namun Nabi menyebutnya dengan qiyamun. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan, yang mendirikan Ramadan, qiyam Ramadan karena iman, ya, pondasinya adalah akidah. Maka orang yang mendirikan qiyam Ramadan enggak melihat siapa yang jadi imam, ya, enggak melihat masjidnya besar atau tidak, enggak melihat apakah nanti habis pulang qiyamul lail dapat besek atau tidak, ya. Ketika ada orang yang memang dia sholat tarawih melihat imam, jangan melihat imam, tapi melihat bagaimana konsep imam itu, konsepsi imam menjalankan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang pertama harus jadi imam? A'lamuhum, orang yang paling alim ini harus jadi imam. Ya, orang yang alim
mempersilahkan orang yang rendah alimnya jadi imam, yang alim itu ulama salaf mengatakan tidak diterima. Ya orang alim kok jadi makmum orang yang bodoh, gimana ceritanya? Ya, kalau seandainya satu kampung alimnya itu ada dua, maka yang pilih adalah afsahuhum. Ya, orang alim itu cerdas dia. Di sini kalau sholat jamaah ada bismillah atau tidak dengan bismillah? Oh insya Allah tidak bismillah, bismillah. Apa dalilnya? Bla 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 bla. Kalau di sini sholatnya dengan bismillah atau tidak dengan bismillah, apa dalilnya? Bla bla bla. A'lamuhum. Ya. Jadi nggak bisa seorang imam datang ke satu tempat kemudian dia mengimami, maka harus pakai bahasa kaumnya. Maka di sini yang ingin kita tanamkan adalah perekat umat. Yang penting kita tahu dalilnya. Ya udah. Ini Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran kata qiyam itu ada dua. Ada qiyamul lail, itu surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Syarat untuk mengerjakan qiyamul lail ini adalah sholat yang ditunaikan waktunya ba'da isya dengan sunnah rawatibnya. Apa sunnah rawatibnya? Ba'diyah isya. Ini syarat mutlak. Ya, mereka mau tarawih berjamaah, isya-nya sendiri, ini berarti menyalahi kesepakatan ulama. Wajib, isya itu wajib. Harus ditekankan gimana jamaah. Mending habis sholat berjamaah isya, ba'diyah isya pulang ke rumah, jamaah dengan istri, jamaah dengan anak. Ini jauh lebih afdol daripada mereka komunitas. Nanti kita terawihan ya di mana? Di kafe Temu Kamu. Ini kafe terbaru nih. Saya nggak promosi, kafe Temu Kamu. Ya, di sana terawihnya kita. Terus isanya gimana? Isanya di rumah masing-masing. Ya, ini gimana ceritanya? Ya, maka biasanya kalau ada acara mabit, malam bina iman dan takwa, itu nggak ada tahajud, adanya qiyamul lail. Maka kalau seandainya ada program qiyamul lail di mabit itu, dia harus dilaksanakan tanpa dengan tidur, itu qiyamul lail. Kalau dengan tidur namanya bukan qiyamul lail tapi tahajud. Namanya saja sudah tahajud. Dari kata-kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajudan masdarnya. Artinya merubah posisi nyenyak kepada posisi terjaga, itu tahajud. Rasul membagi ini semua dengan dua bagian, bukan tanpa alasan. Apa alasannya? Mengapa Nabi menyebutnya qiyam Ramadan? Dari segi waktu, ada kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Ya Allah, hari ini saya kebetulan shift malam nih Ustadz. Terus gimana? Saya nggak bisa tarawih. Ya sudah, tangkep jamaah isya-nya saja. Jamaah isya tangkep. Kemudian Anda pulang, Anda masuk ke kantor lagi, langsung laksanakan tugas kantor. Terus kapan saya qiyam Ramadannya? Nanti setelah bebas semuanya. Tuh, ada keringanan. Kemudian mau dikerjakan setelah isya boleh nggak? Boleh, nggak ada paksaan. Sekiranya ada keinginan untuk istirahat dulu, malamnya bangun sah, nggak kenapa-napa. Ya, orang tua atau kita murah ngantor. Jadikan Ramadan ini nyaman, jangan gerasak-gerusuk. Mending kita sholat nyaman daripada kita sholat terpaksa. Sesuatu yang terpaksa itu nggak enak. Tanya tuh istri-istri kita, dipaksa nggak enak. Kemudian yang keempat, waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang sahar. Ini qiyam Ramadan. Selanjutnya, cara menunaikannya. Nah, ini masih luar biasa. Jadi perekat umat. Hadis Muslim nomor 749 dari Abdullah bin Umar mengatakan, salatul lail masna masna. Salat malam yang Nabi lakukan itu ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, ini rumusannya. Sampai berapa rakaat? Tidak disebutkan sampai berapa rakaat. Akhirnya jamaah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau Anda tidak menyebutkan sampai berapa rakaatnya,
Tetapi yang nanti di akhir zaman banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan itu semau dewek dia. Malam ini 11 rakaat, besok 12 rakaat, besok lagi 16 rakaat, ya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini tidak menyebutkan batasannya, tapi Rasul memberikan satu waktu. Apa kata Rasulullah? Wa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir raq'ah wahidah. Kita sholat malam nih jamaah, kita bangun 2:30. Kalau mengacu kepada hadis ini, itu dalilnya bukan 11 rakaat, tapi sampai berapapun, yang penting sudah mendekat subuh, buru-buru tutup dengan witir. Nih seperti ini. Nah setelah ini Rasulullah SAW langsung ditanya, ya kan, ya Rasulullah, kalau seandainya tidak ada standarnya dalam mengerjakan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih, nanti orang itu melaksanakan tarawih itu mut-mutan. Malam ini 2 rakaat, besok 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat. Maka nggak ada stabil ibadahnya, karena semaunya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Aisyah. Aisyah, ya Aisyah, bagaimana sifat sholat Nabi, sehingga muncullah hadis nomor 2. Hadis Bukhari nomornya 1147 dan hadis Muslim nomornya 738. Apa kata Aisyah? Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raq'ah. Kata Aisyah, selama bersama dengan saya Rasulullah SAW dalam sholat qiyam Ramadannya atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Bagaimana cara mengerjakannya? Apakah sama seperti hadis Ibnu Umar? Emang hadis Ibnu Umar bagaimana sih? Masna. Oh enggak. Yusalli arba'an kemudian salam. Yusalli arba'an kemudian salam. Yusalli salasan kemudian langsung ditambah 3 rakaat. Ini. Jadi kita tahu ya. Ketika kita transit satu masjid, 2 salam, oh hadisnya Ibnu Umar. Ketika transit di masjid, 4 salam, berarti hadisnya ini Aisyah. Kita kepengen mendidik istri dan anak-anak kita. Istri dan anak-anak kita bawa jamaah di satu masjid misalkan, yang memang 2 salam. Qadarullah nazalal matar, turun hujan. Maka bismillah, kalau turun hujan itu sunnahkan. Azan bukan hayya 'alas shalah, bukan, tapi apa? Shallu fi buyutikum, karena hujan tuh. Maksud saya apa? Pakai kita punya ilmu. Jangan mentang-mentang hujan, enggak lah, saya mau jamaah. Kasihan istri sama anak, dia kepengen jamaah dengan kita. Nah, di situ langsung kita qiyam Ramadan pakai 4 salam. Istri nanya, Mas, kok beda lagi tarawihnya? Di masjid sana 2 salam, kok si Mas 4 salam? Kita terangkan, ini Aisyah radhiyallahu anha. Yang nggak capek-capek nerangin siapa? Yang kesini bawa istrinya nggak capek-capek nerangin. Insyaallah akbar ya. Nih, keterangan Ibnu Abbas menyampaikan saat Rasulullah SAW tinggal dengan Maimunah, bibinya Ibnu Abbas. Ini metode ketiga nih, cakep nih. Apa? Hadis Muslim. Ibnu Abbas beliau mengatakan, aku tuh selama 13 tahun tinggal bersama Rasulullah SAW, dititipi oleh abahku. Namanya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Abahku kerja, abahku dagang, aku dititipkan oleh Rasulullah, paman itu sampai berusia 13 tahun. Makanya abah aku itu hafal 200 hadis, aku anaknya hafal 2000 hadis. Anak kecil yang usia belia ya. Di sejarah Rasulullah SAW itu, kalau ada anak kecil yang cerdas dididik oleh Rasulullah, itu namanya gulam. Kalau yang masih muda, remaja, fata. Ya, kalau yang udah dewasa, rojul. Jadi Rasul itu mendidik anak-anak itu berfase-fase. Ada gulam. Jadi ada sejarah Tarikhul Islam itu mengatakan Ibnu Abbas itu dididik oleh Rasulullah SAW itu saat dia baru bisa merangkak. Bayangkan, makannya cara Rasulullah, tidurnya cara Rasulullah, sehingga pada saat Rasulullah wafat dia hafal 2000 hadis.
Ini Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kana salatun Nabi 13 rakaah. Aku nggak melihat Rasul itu sholat 11 rakaat. Mau 2 salam 2 salam, mau 4 salam 4 salam. Enggak, Rasul itu ya aku lihat sholat itu 13 rakaat. Nah, di sini ini hadis saya temukan pada saya baru transit di Wonosobo. Karena terasa bingung loh. Kok ada setelah Ba'diyah Isya itu ada sholat, mereka bilang namanya sholat istiftah. Ya, istiftah. Saya mau cari tahu nih, saya dapat hadis ini di Kutubus Syamilah. Ternyata ini hadis rujukan Ibnu Abbas, ya. Dan di sini hadisnya dikatakan sebagai ini istilahnya khafifatain, sholat yang ringan. Apa ringan? Tidak dizaharkan. Habis Ba'diyah Isya langsung sholat, imam ada imamnya, Allahu Akbar. Sama seperti kita sholat subuh 2 rakaat, cuman gak ada suara. Allahu Akbar, Allahu Hamidah. Ini khafifatain buat apa? Buat stretching, pemanasan, warming up. Ya, dah kita kelar. Berarti Rasulullah SAW itu sholat malam ada yang 2 salam 2 salam, ada yang 4 salam 4 salam, ada yang 13 rakaat. Pakai semuanya, cakep. Jadi kan ilmu kan diamalkan, jamaah, ya. Ilmu itu diamalkan. Saya selalu bilang, kita hari ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu tentang qiyamul Ramadan bersama Rasulullah SAW. Ini hidayah. Ketika kita dimudahkan untuk menjalankan ini semuanya, namanya taufik. Ya. Taufik itu apa? Kemudahan untuk menjalankan hidayah. Ya. Maka di sini kita dapat rumus tuh. Apa rumusnya? Kalau yang 2 salam 2 salam jumlahnya 11 rakaat, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Apa yang 1 ini? Witir. Yang 2 apa? Sholat syafa', sholat menggenapkan. Jadi nggak ada sejarahnya witir itu 2 rakaat itu nggak ada. Tapi saya kepengen 2 rakaat, ya udah. Tapi namanya bukan witir, namanya apa? Namanya syafa'. Lihat Bilal ketika mengomandokan sholat witir, shollu sunnatan minal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Harus ada minnya. Min ini adalah bagian dari witir, belum sampai witir. Ya, penjelasan Gus Baha. Min bagian dari witir. Artinya kalau Anda sholat witirnya 2 rakaat salam, maka Anda saat itu mati, Anda masih punya utang sama Allah 1 rakaat. Soalnya kan janji, ya Allah ini 2 rakaat dulu ya Allah ya. Kata Allah, ya udah, gitu ya kan. 1 rakaatnya kapan? Setelah ini ya Allah. Berarti kita janji sama Allah tuh. 2 rakaat ternyata qadarullah kita langsung pingsan atau apa, kita punya utang 1. Ya. Yang kedua konsepnya 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Ini ya. Jadi monggo semuanya betul kok. 2 salam dan 1 salam betul. 3 rakaat 1 salam itu betul. Cuman penamaannya kalau witir 2 rakaat namanya sholat syafa'. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Ya. Maka hendaklah kalian melaksanakan jumlah rakaat yang bilangannya genap dan jumlah rakaat yang bilangannya ganjil. Nih, kemudian keterangan Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari nomor 2009 dan 2010. Ya, buat mereka yang betul-betul nggak mau ikut 11 tapi maunya ikut 23. Kita juga punya ilmunya. Ya, bahwa Nabi pernah sholat qiyamul lail dengan sahabat yang lain sampai berapa malam? Cuman 3 malam. Ditunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istrinya. Jadi Rasul itu sholat qiyam Ramadan, sholat taraweh bahasa kitanya itu dalam seumur hidup cuman 3 malam. Selebihnya sama istrinya. Artinya Rasulullah SAW itu jama' isya. Ba'diyah isya langsung sama istrinya. Lalu di masa Khalifah Umar bin Khattab diadakan kembali. Loh kenapa? Karena Rasul tidak ada, itu orang sholat qiyamul Ramadan itu terpecah belah. Maka kalau di istihad Umar bin Khattab itu selalu sahabat yang banyak istihad.
Lihat muqaddimah bukunya Fikih Umar bin Khattab, pasti diawali dengan peristiwa Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, cuman jarang membersamai Rasul karena sibuknya beliau berdagang. Ya, maka biasanya banyak istihad Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq sholat witirnya pasti dibersamai dengan sholat tahajud. Habis sholat ba'diyah isya beliau istirahat tidur, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu habis ba'diyah isya selalu ditutup dengan witir. Ya, jadi dua-duanya betul tuh Bapak Ibu. Ustadz, witir yang betul yang mana? Anda pakai yang mana? Saya witirnya nanti Ustadz pas tahajud. Berarti Anda megang konsep Abu Bakar Siddiq. Beliau selalu terjaga dari tidurnya, Abu Bakar As-Siddiq. Cuman Umar bin Khattab kan orang yang memang beliau mengatakan, aku nggak bisa seterjaga Abu Bakar As-Siddiq. Makanya aku agar tidak ketinggalan witirnya, aku sholat witir itu selalu ba'diyah isya. Ketika aku bangun malam, ya aku tahajud. Cuman kata Rasulullah, la witrani fi laila wahida. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nih, ya. Nah, pada saat di masa Umar bin Khattab, itu para jamaah semuanya habis ba'diyah isya, mereka sholat qiyam Ramadan munfaridan, sendiri-sendiri. Ada yang di pojok, di sana segala macam. Maka istihad Umar bin Khattab langsung menunjuk Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah salah satu servis cadangan imam kalau Rasulullah nggak ada. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab itu suaranya itu luar biasa. Ya, tentunya beliau hammalatul Quran, hafal Quran. Langsung Ubay bin Ka'ab disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam tarawih pertama sepeninggalan Rasulullah SAW, di mana agar sholat di masjid. Ini istihad Umar bin Khattab. Ya, Ubay sangat disukai bacaannya oleh Nabi, sangat tahu sifat sholat Nabi itu 11 rakaat. Maka dipraktekkan sesuai dengan sholat Nabi. Besok jamaah mulai menurun jumlahnya. Loh, kok pada kabur semua? Emang sholat Nabi itu gimana sih? Nah, Umar berpikir nih, caranya agar jamaah tetap ke masjid, surahnya tetap seperti yang dibaca Nabi. Jadi Nabi itu setiap satu rakaat itu 5 juz, teman-teman. Insyaallah akbar. Yang encok tambah encok. Kalau bukan karena iman gak bisa ini. Ya, 5 juz atau 4 halaman. Umar karena Rasulullah 11 rakaat 5 juz, jamaah pada bubar semuanya. Kapan saya harus bla bla segala macam nih kalau lama seperti ini. Akhirnya Umar kepengen membuat rame lagi dengan istihadnya. Oh, berarti bacaan Nabi 1 rakaat itu 5 juz, kita belah jadi 2 juz setengah. Kalau dibelah 2 juz setengah berarti rakaatnya ditambah. Maka muncullah istihad Umar bin Khattab jadi 20 rakaat. Kita jangan aneh, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah pernah sholat di Mekah, di Madinah, ya kan? Di sana ada istihad para sahabat. Kalau Ubay bin Ka'ab itu 40 rakaat. Insyaallah. Madinah 36 rakaat plus 3 witir. Kapan? Sejak zaman Imam Malik. Mekah berapa? 20 rakaat plus 3 witir. Syekh bin Baz, ini di pelataran Mekah Madinah, pengikut Syekh bin Baz itu 11 rakaat. Ini lingkar sekitar Makkah. Ya, ini. Kemudian salat witir. Witrun itu artinya ganjil. Kalau ada seseorang yang salat witir dengan cara 2 rakaat dahulu baru 1 rakaat, pada hakikatnya dia hanya sholat witir 1 rakaat. Adapun yang 2 rakaat dinamakan sholat syafa'. Ya, sudah witir, apakah boleh sholat lagi? Maka 2 hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis riwayat Abu Daud mengatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau habis taraweh kepengen sholat tahajud boleh, nggak ada larangan. Cuman penutup witirnya pilih salah satu. Ya. Misalkan
Bapak Ibu pas posisi jadi imam, ya bukan ibu ya, bapak jadi imam, maka nggak boleh kita egois. Pak maaf ya, lanjutin, saya witirnya di rumah. Zolim tuh, nggak boleh. Dia harus tahu ilmu. Oh berarti malam ini saya nggak bisa witir hari ini nih. Saya nggak bisa witir. Saya harus witir hari ini, malam ini. Adapun nanti kalau saya sholat tahajud, saya nggak usah witir lagi. Ini kalau punya ilmu. Tapi kalau imamnya nggak punya ilmu kan berabe. Mbak mohon maaf, mau witir sendiri-sendiri. Loh kenapa sih Pak Imam? Saya nggak mau witir malam ini. Saya witirnya nanti bareng sholat tahajud. Nah ini. Nah Rasulullah pernah menduga fajar, tapi ternyata fajarnya masih lama. Lalu beliau kembali sholat 2 rakaat, padahal beliau sudah witir. Ya, kalau kita bayangkan ginilah. Rasulullah mengira ini sudah jam 4 lewat 25 menit. Padahal mungkin masih jam 4-an. Rasul sudah witir. Akhirnya Rasul menambah bilangan rakaat sholat malamnya. Tapi amalan ini bukan hal yang diutamakan. Karena Nabi melakukannya hanya saat-saat tertentu saja. Jadi kata ulama, kondisi seperti ini kondisional saja. Kita lagi gak bisa tidur. Nauzubillah, kita nunggu saudara atau siapa di rumah sakit, betul-betul gak bisa tidur. Lah, saya belum tidur nih, berarti saya gak boleh tahajud. Kan kondisional. Oh, berarti bukan tahajud namanya, tapi qiyamul lail. Sifat cara menunaikannya. Bagaimana sifat cara menunaikannya? Baik yang 11 rakaat, 13 rakaat, 23 dan sebagainya. Karena ini sangat menentukan, walaupun 100 rakaat tapi tidak mengikuti sifat sholat Nabi, tertolak jamaah. Amin, cerot aja Masya Allah. Ya kan? Mau 100 rakaat kalau seandainya nggak sesuai dengan sifat Rasulullah, kasihan Abbas. Ya Abbas, ya saya husnuzon billah lah dengan mereka punya dalilnya, insya Allah punya dalilnya. Kayak seperti siapa namanya, itu masjid yang viral kemana-mana, itu kan pondoknya kakeknya guru kita Gus Ikdam. Itu pondoknya kayak begitu. Ketika ditanya, memang seperti ini caranya dan kita punya dalilnya, wallahu a'lam. Ya, yang penting kita jangan sampai jelek menjelekan. Kata Rasulullah, rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Tidak sedikit orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, tapi tidak mendapatkan apapun, enggak dapat maghfirah, enggak dapat rahmat, enggak dapat pahala, cuma sahar. Apa itu sahar? Capek. Ya, cuma dapat begadang saja. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yamani itu langsung menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, bagaimana sih sifat Rasulullah kalau sedang qiyam Ramadan atau qiyamul lail? Aisyah mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu gak usah nanya bagusnya bacaan Nabi atau bagaimana panjangnya bacaan Nabi, bagaimana khusyuknya, keindahan bacaan dan gerakannya. Gak usah nanya lah. Insya Allah kamu tahu sendiri bagaimana beliau. Maka keduanya mencoba sholat di belakang Nabi. Ya, perhatikan komentar Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sholat yang sahabat yang paling indah bacaannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Abdullah bin Mas'ud lagi baca Quran, itu mendadak angin tuh berhenti di sekitar situ saja. Pepohonan yang sedang bergerak berhenti. Ditanya nih oleh sahabat yang lain, itu kenapa kok tiba-tiba berhenti? Maka sahabat yang pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, pada saat Abdullah bin Mas'ud itu baca Quran, itu para malaikat berseleweran turun ke muka bumi, sampai-sampai ruangan di bumi ini terhenti pergerakan anginnya karena banyaknya malaikat. Itu sekelas Abdullah bin Mas'ud. Tapi pada saat Abdullah bin Mas'ud itu menjadi makmum qiyam Ramadan Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud itu di belakang Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun yang sholat sebagus bacaan Rasulullah SAW.
seindah bacaan Rasulullah SAW. Jadi saya itu begitu tenang sholat, ya, begitu rileks sholat saya, ya. Ketika mendengar ada ayat tentang surga, saya itu mau cepat-cepat masuk ke dalam surga. Tapi ketika bicara tentang ayat neraka, Masya Allah, bulu kuduk merinding semuanya, ya kan? Tuh, sambil rehat. Nah, disinilah namanya tarawih. Jika kita melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa, ada kenyamanan dalam ruh, maka bahasa Arabnya adalah tarwihah. Dari kata-kata roha. Bahasa Indonesianya rehat, ya. Yuk kita rehat dulu. Artinya apa? Nenangin badan dulu, nyaman dulu. Namanya tarwihah. Ya, asalnya rohah. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau dijamakkan, kalau satu rokat namanya tarwihah, 2 rokat namanya tarwihatani, maka kalau banyak rokat namanya tarawih. Maka tarawih ini bukan nama solatnya, tapi tarawih ini adalah sifat solatnya. Kalau seandainya kita kepengen membersamai atau seperti bersama dengan Rasulullah qiyam Ramadan, kita nggak bisa 1 rokat 5 juz, minimal kita lakukan dengan tarwihah. Ya. Kapan bisa tarwihah? Ya monggo ngelihat kondisi masjid. Kalau memang kan banyak guru-guru kita, orang tua kita, mereka habis sholat berjamaah Isya, ba'da Isya mereka pulang. Mereka mendirikan sholat jamaah tarawih atau qiyam Ramadan itu 2:30. Tuh, mereka kepengen ketenangan. Jadi tarawih itu bukan nama sholat, tapi sifat sholatnya. Seakan-akan mau menyampaikan kepada kita, kalau ingin sholat malam, ingin meniru seperti apa Nabi menjalankannya, maka tunaikan dengan tarawih, artinya tenang. Ya, bacaannya yang baik. Nggak kenapa-napa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Daripada bacanya panjang-panjang, ya kan, nanti lupa. Ya. Nanti ke yang lain pada saat waladhdallin, yang lain nggak ada amin, bilang lama kayak gitu kan. Ya. Gitu, yang penting nyaman lah, nyaman saja. Ya. Nggak usah ngambil Quran, menyiksa diri kita sambil baca. Sunnah nggak apa-apa, itu Aisyah itu seperti itu. Apa? Sholat sunnah, nggak apa-apa, seperti itu. Tapi menyiksa lah, nyiksa diri kita nggak nyaman, ya. Atau mungkin di depan imam ada Quran besar, ya nggak nyaman juga. Sudah At-Takasur sampai Al-Ikhlas selesai sudah. Yang penting tarwihah nikah. Saking nikmatnya bacaan Nabi, ternyata rakaat 1 sampai 100 ayat. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya mengira setelah 100 ayat ini Rasul bakal ruku, ternyata dilanjutkan ayat berikutnya. Masya Allah. Ya kalau 5 juz ya hampir menuju kepada surat An-Nisa, ya kan? Seperti itu. Saya juga akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. Besoknya Abdullah bin Mas'ud itu enggak ikut lagi sholat di belakang Nabi. Bukan karena capek, tapi karena banyak menduga-duga. Nah, setelah penjelasan ini tentunya kita sudah tahu bahwa semuanya betul, ya. Mau 11 2 salam betul, mau 4 salam betul, mau 13 rakaat itu betul sesuai Quran dan Sunnah. Maka yuk jangan sampai kita saling mencela, menyalahkan satu sama lain. Ingat dalam sebuah hadis kita tuh mau tarawih, jangan sampai tarawih belum dilakukan kita sudah atadruna manil muflis. Qalul muflis fina malla dirham wala mata. Kamu tahu nggak sih orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu siapa? Orang bangkrut itu ya Rasulullah, apakah orang yang nggak punya uang, nggak punya dirham? Bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang, innal muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang bangkrut di hari kiamat adalah mereka orang yang memiliki segudang pahala puasa, segudang pahala tarawih, segudang pahala baca Quran, segudang pahala sedekah.
wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Tetapi sayang, pada saat dia sudah membuat Allah nyaman, mau masuk surga, berbondong-bondong orang menahan dia. Gak bisa dia masuk surga. Loh kenapa? Bibirnya kayak cabai setan, ya kan, suka menghina, suka membela-bela segala macam. Maka kata Allah, ambil pahala sholat dia, dipindahkan kepada orang yang pernah dicibirnya. Sampai orang itu masih datang, pahala semuanya habis, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Maka yuk jadikan Ramadan tahun 2025 ini Ramadan yang saumul qalbi, puasa hati, ya, puasa hati. Puasakan hati kita. Ya Allah, itu security kok udah jamnya Isya masih jaga kantor. Bending saya sudah berkeluarga, sudah pakai sorban, sudah pakai sarung ke masjid. Security yang jaga kantor nggak ngomong gitu jamaah. Dia bilang, ya Allah enak banget ya kayak bapak itu. Sudah bisa sama keluarganya pergi tarawih, sudah qiyam Ramadan. Ini menurut Allah yang baik yang mana jamaah? Apa yang pakai sarungan, apa yang pakai jubahan, apa yang pakai pakaian security? Yang pakai pakaian security, maka jaga saumul qalbi. Saya bilang ke jamaah ibu-ibu semuanya, ibu-ibu nih bawa anak ke pasar, ngelihat anaknya, ma itu ada orang kepala sama badannya nggak kelihatan, cuman kakinya saja kelihatan. Dulu kita belum mempuasakan hati kita, langsung kita bilang ke anak kita, sudah jangan lihat, itu tuh jurik di siang hari. Tapi ketika kita sudah mempuasakan hati kita, kita husnuzon billah. Oh nak, mungkin ibu itu sedang menyusui, mungkin ibu itu sedang mengandung, mungkin ibu itu sedang haid, atau mungkin ibu itu safar, dia dari mana? Amsterdam. Dia itu dari Amsterdam mau ke Wonosobo, kangen makan mie ayam Wonosobo sama tempe kemulnya. Beres, selesai sudah, ya kan? Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang terakhir ibadatus sahar, ibadah yang dikerjakan malam hari. Apa itu sahar? Amalan yang berlangsung di waktu sahar, aktivitas yang dikerjakan pada waktu sahar. Udah azan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita itu kajian nunggu Isya. Maka ada Isya, kajian terhapuskan. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah ridho semuanya. Mohon maaf lahir batin. Aku qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.